Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sosial media diramaikan oleh banyaknya couplepreneur sukses yang mampu membuka banyak akses. Mereka tidak hanya pamer kemesraan, tapi juga berbagi tips bagaimana meraih kesuksesan. Sayangnya, banyak sekali orang yang tergiur pada hal-hal yang instan tanpa mau tahu bagaimana mereka berjuang untuk bertahan. Hari ini, saya di studio Radar Madura TV kedatangan tamu yang luar biasa. Ternyata Radar Madura harus tahu, inilah dia, owner Diamond Salon and Spa and owner Friday Killer. Keren banget ini. Meme, saya panggilnya Meme ya? Boleh. Oh, boleh panggil Meme, boleh panggil Mbak Berlin. Karena kalau Meme banyak yang nggak kenal. Kalau Mbak Berlin hampir semua. Siapa sih yang nggak kenal kalian berdua? Alhamdulillah. Aduh, pokoknya orang berdua ini adalah couplepreneur muda yang sukses di usia yang sangat muda sekali ya. Muda ya? Muda ya? Terima kasih. Boleh nanti di shoot ya teman-teman videografer, jangan salah. Nge-shootnya jangan ke sini, nge-shootnya ke sana. Karena ini couplepreneur muda sekali. Tretan Radar Madura TV, boleh memperkenalkan dong. Karena Tretan ini pengen tahu dari kemarin kepo banget. Seperti apa sih kesuksesan kalian itu? Karena tidak banyak orang yang sukses bersama pasangan. Disebut couplepreneur itu karena bersama pasangan. Tidak banyak orang yang sukses, tapi biar tahu seberapa sukses mereka, mari kita perkenalkan diri. Monggo Mbak Berlin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlian Octavia. Saya owner dari Diamond Salon and Spa. Dan punya anak berapa nih Mbak Berlin? Punya anak 3. Punya anak 3, tapi masih muda. Terima kasih. Baik, dipersilakan Mas Daniel. Keren banget ini gayanya Mas Daniel ya. Boleh dipersilakan Mas Daniel memperkenalkan diri. Halo, saya Daniel. Tunggu bentar. Ini tolong didupin dong lampunya. Kok kayaknya gelap ini. Tolong, Mas Daniel Pak. Anda sedang pakai kacamata, itu tolong dilepas. Gitu. Oh iya. Maaf. Kebiasaan dari Mandalika kemarin. Keren amat sih bos, ke Mandalika. Enggak. Nonton. Terus? Nonton di TV aja tuh banyak orang pakai kacamata. Jadi ya pakai lah gitu, biar ikut tren ya. Ikut tren Mandalika. Enggak ke sana panas. Baik, ternyata inilah dia, Muhammad Daniel Maulana ya, betul. Ya, Owner betul. Friday Killer. Boleh dikenalkan Mas Daniel? Iya, saya Daniel Maulana. Kebetulan alhamdulillah menjadi owner Friday Killer. Dan sudah 11 tahun untuk Friday Killer sekarang. Wow, luar biasa. Sekarang Mas Daniel sama Mbak Berlin ini ya. Iya. Ini luar biasa sekali, couple-nya udah kelihatan aura saling mencintai. Sama-sama coklat. Iya. Jadi couple banget. Terus kayak bentuk love jadi auto di ruangan studio gini, ini. Pak. Gini. Gitu ya. Ini bisa lihat kan Tretan bagaimana keseruan mereka. Dan tentunya program ini Tretan didukung oleh Klinik Elisia Estetika di Jalan Kesehatan nomor 6 Pamekasan, cabang Sumen sama Sampang juga ada. Kalian boleh glow up bareng-bareng bersama Klinik Elisia Estetika dan tentunya di bawah pengawasan dokter ahli di bidangnya, dokter kecantikan. Dan juga disupport oleh Cahaya Berlian Hotel, Jalan Raya Panglekun nomor 69 Pamekasan. Kalian bisa check in di sana 300 ribuan loh, dan udah include breakfast segala macam, dan juga bisa booking untuk wedding dan juga bisa meeting. Dan furniture kita dipersembahkan oleh UD Mebel Maju Jaya 66 di Jalan Segara. Kalian bisa request model apa saja dengan merek apa saja, furniturnya dijamin kece banget ya. Datang ke Jalan Segara nomor 160. Begitu ya. Begitu. Dan ini jangan lupa di depan ini ada produk-produk mereka. Jangan salah, yang disebut couplepreneur ternyata memang udah produknya udah jelas dan nyata. Ada apa ini? Hand body. Hand body dari Diamond Salon and Spa, dan juga ada merchandise dari Friday Killer. Tepuk tangan. Mbak Berlin. Baik. Mbak Berlin sejak kapan sih punya bisnis beginian sama Mas Daniel? Atau gimana? Mas Daniel duluan atau Mbak Berlin duluan yang punya bisnis? Boleh cerita dong sama Tretan. Ibu Berlin aja dulu. Ibu Berlin dulu. Ibu kayak tua banget aku. Iya. Iya. Jangan kakak Berlin. Kakak Berlin. Kakak Berlin gimana? Sejak kapan terjun ke dunia bisnis?
terjun di dunia bisnis mulai tahun 2009. Itu single atau udah nikah? Single. Oh single, jadi Sudah, udah jadi sebelum nikah aku sudah punya Diamond Salon and Spa. sebelum nikah? Sebelum menikah. Wow, tahun 2009? Ya. Baru bulan ini kita Diamond Salon and Spa ulang tahun yang ke-13. Wah, keren! Siapa coba yang nggak tahu bagaimana nikmatnya mendapat perawatan di Diamond Benar. Salon dan Spa? Surganya wanita. Iya, dan jadi kita auto enak di sana, jadi lupa sama waktu. Jadi perempuan-perempuan boleh yang belum datang ke sana silahkan datang ke sana ya. Dan karena ini nggak peres gitu Oh ya. iya benar, nggak peres. Bener-bener dimanjakan. Ceritain bagaimana awal mula akhirnya kepikiran buat Diamond Salon dan Spa ini. Karena kan nggak banyak sih salon dan spa di Pamekasan khususnya Iya. yang khusus perempuan. Iya, memang awalnya ada yang itu campur-campur kan, gitu ya. Jadi memang papaku itu orangnya memang dari awal bisnis banget gitu loh. Oh, bisnismen memang ya. Bisnismen, jadi cuman mereka memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, kamu mau buka apa, kamu pengen jadi apa gitu. Mereka memberikan pilihan kepada anak-anaknya untuk ingin menjadi apa kamu nanti seperti itu. Jadi ya mungkin karena kami dari awal tuh semacam kayak didoktrin gitu Mbak Sari. Jadi nggak ditanya mau masuk ke PNS gitu, perbankan gitu enggak? Enggak, PNS kan bangunnya kudu pagi. Jadi nggak bisa bangun pagi ya, dapat bocoran. Tetap harus bangun gitu. pagi karena anak sekolah kan. Iya. Jadi pas waktu itu Terus kemudian terpikir. Iya, jadi kan aku salon. pas waktu di mana kuliah di Malang suka banget sama nyalon, treatment kayak gitu-gitu kan. Gitu ya. Karena di Pamekasan kan nggak ada. Ya, gitu di kan. zaman itu nggak Di ada. zaman itu nggak ada gitu. Akhirnya aku terus balik ke Pamekasan jadi bingung. Ya aku mau nyalon kemana gitu kan. Bingung akhirnya. Ayo, Mas, Karena dimulai dari kebutuhan diri ya. iya, ternyata. ayo dah mah buka salon yuk katanya. Iya dah nggak apa-apa buka salon gitu. Akhirnya kita buka salon. Jadi aku pengen buka salon yang memang benar-benar apa namanya Khusus. bukan khusus Pak, tapi kayak apa ya treatmentnya itu sama seperti di luar. Memanjakan seperti di kota-kota besar. Kota-kota besar. Perawatannya tidak hanya potong, krimbat, nggak cuma itu aja. Jadi spa ada, lengkap pedicure, manicure tuh lengkap semua gitu. Sampai waxing pun kita ada. Jadi memang pengen bikin sesuatu yang lengkap yang ada di kota besar kita bawa ke sini. Terus kemudian dengan harga yang relatif Lokal gitu ya. Iya, yang betul. mudah terjangkau. Terjangkau. Gitu ya? Wow, luar Nah, biasa. cuman khusus wanitanya itu gitu. Itu memang ada rambu-rambu dari papa gitu. Jadi memang gitu. kalau memang mau buka bisnis oke gitu. Oke. Tapi harus khusus wanita ya gitu. Wow. Berarti 2009 menikah tahun berapa? 2011. 2011. Jadi 2009 memulai bisnis itu memang sebelum menikah ya. Memang sebelum menikah. Kalau Mas Daniel, Friday Killer itu sebelum menikah juga atau setelah enggak. menikah? Kalau Friday Killer itu dari 2011 ya, Mam ya. Waktu 2011. Oh, menikah 2011 kan? Nah, iya. Oh, memang- jadi pasca menikah. Tapi sebelum menikah kan saya sama istri ini pacarannya udah dari SMA dulu. Jadi saya kelas 2. Pacaran dari SMA jadi. Lama banget pacarannya. Kelas 2 SMA, dia kelas 3 SMA, terus kita pacaran dari situ, terus Wait. Kelas 2 SMA, ini 3 SMA. ya. Oh, jadi kakak kelas. Berondong, Eke berondong. Tolong diri plecis gitu ya. Berondong. Jadi memang saya harus cari kakak kelas ya waktu itu. Jadi biar- Supaya apa itu Mas ya Daniel? supaya beken gitu di sekolah. Aduh, ternyata nggak bisa deh. Iya, jadi memang saya Supaya yang penting beken aja dulu gitu. Yang penting pada saat itu beken aja Nah, gitu ya. gitu loh. Jadi- Dan Anda menjadi korban kebekenan dia. Iya. Allah. Untung ganteng gitu Oh, kan. nggak apa-apa. Untung ganteng. Nggak apa-apa. Saya mau. Oke, siap, boleh. Seandainya mungkin nggak seperti ini. Oh, enggak. Ditolak sampai pintu, tolong mohon Anda pulang. Kemudian 2011 itu 2011 waktu itu sebelum menikah sih memang udah ada ancang-ancang gitu loh. Kita mau ngapain nih habis menikah mau ngapain gitu kan. Coba deh pada aku. saat itu menikah masih nggak punya kerjaan, nggak terikat pekerjaan. Waktu itu masih kuliah ya kebetulan. Saya masih kuliah iya. gitu. Tapi udah semester akhir, udah waktu itu skripsi bab 4 udah. Tinggal 1 bab lagi kan terakhir terus kita menikah, akhirnya skripsi saya tinggalin.
Wah, Enggak, belum suratnya sampai sekarang dari Brawijaya belum. jadi istrinya duluan yang membocorin gitu di DO. Mohon Rektor Brawijaya tolong kirim surat DO untuk saya. ini Agar saya tidak terus surat bayar terbuka semester. ini. Terus kemudian 2011 itu Ya waktu itu 2011 sudah memutuskan menikah. Friday Killer. Waktu itu kita dapat modal dari mobil ya, Jual dari mobil. mobil. Jadi mobil dia waktu itu dijual gitu kan. Ya sudah kita Nggak jual aja. kepikiran buat usaha Friday Killer itu emang Iya, jadi udah memang- kepikiran jual merchandise gitu. Iya, memang dari waktu kuliah kita memang sering jalan-jalan naik motor ke distro-distro di Malang, gitu ngumpulin flyer-flyer. Waktu itu belum ada internet kan, belum ada sosial media. Jadi kita itu dapat informasinya ya dari flyer, brosur gitu. Jadi habis dari situ ya sudah deh ntar bikin gitu. Nah, waktu itu kesempatan ada mobil kita jual ya Mam ya. Kita jual waktu itu 80% buat Udah salon. bodoh nekat ya, Bener. beneran ya. Jadi istilahnya kita nggak apa-apa deh nggak punya mobil, yang penting punya usaha waktu Yap. itu gitu kan. Jadi 80% hasil penjualan mobil dibuat salon untuk bangun salon yang baru, bukan baru maksudnya rebranding. Nah, yang 20%-nya saya pakai buat buka toko waktu itu. Jadi belum Waktu itu tokonya masih minimalis. masih minimalis dan sangat sederhana sekali dan belum punya clothing line ya. Maksudnya Friday Killer Clothing pun sendiri masih belum ada waktu Belum itu. ada. Jadi cuma jualan dari brand-brand teman-teman atau brand-brand orang lah gitu. Nama siapa yang bikin kepikiran Saya sendiri, nama jadi memang waktu Friday itu Killer? namanya itu saya pengen punya nama yang gampang diingat dan ya gampang diingat aja gitu. Jadi kepikiran waktu itu Friday, terus biar ada embel-embel biar keren ya Friday Killer. Biasanya banyak orang yang tanya gitu kan, artinya apa, nggak usah diarti-artiin gitu. Karena emang nggak ada artinya gitu. Oh iya, dibunuh. Iya, jadi kan banyak orang bilang Jadi Jumat orang- bunuh gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ya buat keren-kerenan aja. Jadi nggak ada arti harfiah tertentu. Jadi benar-benar waktu itu memutuskan untuk berbisnis modalnya nekat dengan menjual. Bener. Waktu itu akhirnya kita ya agak kesulitan mau kemana-mana kan ya Mam ya. Jadi mau ke Boleh tahu nggak sih ketika ini kan banyak orang-orang yang ingin memutuskan bisnis gitu, pasti kesulitan di modal. Kalian dengan luar biasanya ngeluarin modal yang udah deh masa bodoh deh, udah jadi apa nanti kan kita nggak tahu nih sukses apa nggak. Boleh tahu nggak pada saat itu modal dari modal yang sudah dikeluarin, omset kalian pertama kali pada saat itu bagaimana? Omset, kalau ngomongin Diamond Salon dulu sama sekarang itu amat sangat beda jauh. Oh ya? Gitu, karena kalau dulu itu kan masih ada campur tangan mama di situ. Iya. Di mana Oh jadi masih dibantu sama mama? Iya, masih. Jadi pas tahun 2011 itu Setelah menikah gitu? Setelah menikah, jadi memang orang tua itu memang benar-benar begitu kamu menikah kamu lepas dari aku gitu. Jadi memang benar-benar memberikan privasi kepada anaknya. Yep. Jadi begitu 2011, oke nih salon ini sudah benar-benar punya kamu ya gitu. Jadi aku rebranding lagi karena kalau Mbak Sari tahu ya, Yep. Diamond Salon yang dulu itu ya, itu temboknya warna coklat. Terus hordennya warna orange. Terus furniture Nggak menyenangkan gitu, nggak eye catching ya jadinya? sakit mata. Bukan eye catching, jadi sakit mata lah itu. Beda kan dengan Iya, iya. Diamond Salon yang Oh. sekarang kan. Oh sekarang bukan main. Bukan main. Itu kan kalau sekarang masuk alunan musik Iya. gitu kan. Udah berasa nggak mau keluar dari Iya, sana. redup-redup gitu kan ya. Omset awal berapa pada saat itu? Omsetnya itu hanya 350. Ketika mandiri lo ya, Iya. sudah nggak di Bener. pegang orang tuh. 350.000 sebulan? Oh, enggak sebulan. Enggak, sebulan. Kalau sebulan bisa jadi sekitar ya 3 juta sampai 5 juta. 3 juta sampai 5 Kecil juta. kan? Iyalah, Kecil. untuk usaha yang sebesar itu dan Benar. pastinya alat-alat apa segala macam kan. Bener banget. Mehong. Bener ya. banget. Kalau Friday Killer sendiri berapa waktu itu? Yang udah gila nih jual mobil. istri. Ini Berapa kira-kira waktu itu? balik Jadi- modal enggak ya? Kalau nggak balik di mari mertua. Iya, maka dari itu. Gimana nih, berapa waktu itu omsetnya, Mas? Omsetnya waktu itu kalau nggak salah harga itu loh, harga BlackBerry yang dulu berapa itu? Kalau nggak salah 8 juta gitu, jadi sebulan. Worth it nggak pada saat itu? Waktu saat itu sih worth it ya, karena memang karyawan masih saya sendiri Ya, sama oh, istri masih jadi dipegang kasir. sendiri. Nah, jadi bisa dikatakan belum ada karyawan waktu itu, jadi masih worth it lah. Dan masih tidak ada pengeluaran ekstra seperti
susu bayi atau apa gitu. Jadi waktu itu memang Curhat ibu. iya, jadi memang langsung ketampar langsung. kalau katanya orang Susu Madura bayi. itu nalein tabuknya itu enak. Iya, Gitu. oh iya. Kerasa waktu itu. Iya, memang. Mas, Mbak Berlin sama Mas Daniel pernah merasakan suka duka jatuh bangun membangun bisnis gitu ya. Apalagi bisnis ini seperti yang Mbak Berlin ceritakan benar-benar memulainya udah gambling ya. Iya, benar. Jual mobil apa segala macam. Pernah nggak kepikiran ini kalau gagal gimana sih gitu? Pernah boleh menceritakan share ke Tretan jatuh bangun kalian berbisnis itu seperti apa? Supaya orang-orang nggak ngerasa ngelihat ini instan lah dia anaknya orang kaya, wajar gitu. Amin. Orang kan biar nggak ada dalam tanda kutip itu bahwa Iya. kalian juga merasakan jatuh bangun itu. Boleh cerita dong? Kamu Ani. Jadi kalau memang ngomong takut gagal waktu itu jujur kita nggak baca ke sana ya, karena memang kita nothing tulus untuk ke depan udahlah pokoknya hidup mati lanjut ini aja terus gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang aduh ntar kita gagal nanti gimana. Malah kalau terlalu banyak hitungan, terlalu banyak pertimbangan akhirnya malah nggak jadi-jadi gitu lah, apapun Ada itu. nggak masa di mana omsetnya terus kecil banget, misalnya sepi sebulan itu dan kemudian bikin kalian Berhenti aja deh gitu. iya kok segini nih 3 bulan terakhir pap gitu atau mah gitu kok omsetnya begini kayaknya kita harus banting setir gitu. Pernah nggak ada di masa-masa itu? Kalau sampai segitunya sih nggak pernah ya. Kebetulan memang alhamdulillah penjualan toko terus meningkat. Cuma memang waktu itu saya ingat banget ada satu hari itu tanpa penjualan sama sekali. Wow. Gitu. Pernah memang satu hari itu tanpa penjualan sama sekali. Di mana akhirnya kita mikir waktu itu, wah ini nggak ada penjualan nih. Tapi kita nggak boleh terus gimana ntar nggak. Jadi tetap positif ya waktu itu. Kalau besok pasti rame, besok rame, besok rame, besok rame gitu. Gitu aja terus. Dan sampai sekarang perlu Tretan ketahui ini bahkan mau buka cabang selain di Pamekasan ya. Iya, Di mana lagi ini coba dibocorkan sama Tretan Ada Madura TV. Mau buka cabang di mana lagi? Rencana di Sumeneb dan Di besok Sumeneb. kita grand openingnya. Wow, besok grand opening. Jadi buat Tretan yang berada di wilayah Sumeneb dan sekitarnya boleh datang ke Friday Killer. Killer atau Diamond Enggak, Salon yang Spa. Friday dulu. Friday dulu. besok. Oh, yang ready Friday dulu. Iya, Nanti benar. diamondnya menyusul. Gini, satu dari tadi yang bikin saya penasaran ini, kayaknya di luar dari apa yang dikepoin sama Tretan Ada Madura TV. Kalau bicara bisnis, ini yang memulai pasti Mbak Berlin ya. Tadi menceritakan Mbak Berlin duluan yang memulai, kemudian Mas Daniel. Sekarang dua usaha ini, unit usaha ini siapa sih yang lebih jos Yang perkembangannya? Yang Friday. Oh iya? Iya. Baik dari segi omset, Omset. pengembangan bisnisnya, Iya. Friday. Apa itu tipsnya Mas Daniel? Tipsnya bangun pagi. Oh berarti tadi udah dibilang sih Pak Berlin. Karena Suka nggak kalau bangun kita pagi. tidak bangun pagi, kita nggak tahu itu karyawan datang jam berapa, kita nggak bisa ngontrol bisnis secara baik. Gitu. Jadi ya memang disitulah letak Kesuksesan. rahasia kita adalah bangun pagi. Bangun pagi karena anak harus sekolah. Jam 6 harus masuk dapur. Siapin bekal. Ini kalau bicara sukanya kan udah pasti siapa sih yang nggak suka berbisnis bersama pasangan. Dukanya ada nggak sih berbisnis bersama pasangan itu yang aduh nggak nyangka banget bahwa itu ada dalam hal kalian menjalankan bisnis gitu. Ya mungkin akhir-akhir ini ya, jadi Yap. selama ada anak-anak waktu masih kecil-kecil kayak sekarang, jadi kita agak kerepotan dalam membagi waktu gitu. Jadi kayak si anak tiba-tiba si A sakit, jadi kita harus meninggalin kerjaan dulu sebentar kayak gitu. Mbak Berlin punya anak 3, usia berapa aja? Yang paling gede itu usia 8. 8, Yang nomor 2 itu usianya 6. 6, Sama yang ini paling kecil usianya 2 tahun. 2 tahun ya, lumayan ya menyita banyak waktu. Tapi Benar. berbisnis berdua pernah nggak sih ngalamin tengkar gitu? Oh sering. Maksudnya dalam bisnis kemudian kok begini? Kalau kok dalam begitu, gitu. bisnis sih nggak pernah ya, karena memang beda ya, ya. jadi Beda ya, nggak Pak. terlalu Beda. anu. Cuma paling ya gara-gara waktu gitu loh. Jadi waktu itu saya lagi sibuk, dia juga sibuk, akhirnya anak-anak nggak ada yang kepegang, sedangkan anak-anak juga butuh pengen kangen sama orang tuanya kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kayak
coba deh kamu pegang anaknya dulu, aku nggak bisa, ini masih gini-gini ya, gitu-gitu itu ya lah. paling Itu tinggal sebetulnya menyingkronkan lebih apa sih, kalau kataku kan karena kita sama-sama kerja capek gitu Iya, kan betul. ya, capek gitu Mbak Sari. Jadi tapi satu sisi kita ke anak-anak itu kok kasihan, eman gitu, maksudnya apa ya, anak-anak juga harus kepegang gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa kesel sendiri sama diri sendiri sebenarnya sih kayak gitu. Jadi jangan cuma dilihat indah-indahnya, Indah-indahnya. ada di masa-masa suka, Oh, kalau- dukanya ada Kalau ya. orang lihat story-storynya kita Iya, itu kan happy-happy terus gitu. Siapa sih yang nggak envy lihat storynya kalian berdua itu? Memang. Apalagi jombloan jomblowati, aduh. Karena nggak selayaknya kita naruh sesuatu yang tidak baik, yang tidak bisa memotivasi, yang mellow-mellow gitu kan. Ya, itu kayaknya nggak aku banget gitu. Enggak Mbak Berlin banget. Dari 2011 hingga kini kalian sukses, terbilang sukses membangun bisnis bersama. Apa tips yang bisa dibagi pada Tretana dan Madura TV? Buat yang mau memulai bisnis bersama, kadang nih kan kita pasti ada cekcok. Apa sih tips kalian hingga langgeng sampai sekarang itu bikin bisnis bareng gitu? Ini dulu, bisnis bareng itu bukan Friday sendiri, Iya, Diamond Friday. sendiri. Tapi kan di tengah kesibukan Tadi Mbak Sarif awal-awal sebelum kita take kan Iya. ngomongnya kolaborasi, nggak pernah mau nggak dia. pernah kolaborasi. Nah, kasih tahu kenapa Friday Killer tidak mau kolaborasi? Kolaborasi dengan Diamond Salon, heran aku. Iya kan? Iya kan, masa kolaborasinya dapat bonus pijet gitu kan nggak mungkin kan ya. Oh, sedangkan customernya Friday cowok-cowok. Kolaborasinya free-nya dapat pijet di. Masa kan abis beli kaos terus It's oke okay. mas saya pijetin mas. Tapi kan bisa Diamond misalnya free kaos dari Friday kan bisa begitu Bisa, Mas tapi dia Daniel. bilang, Pap, ayo Pap, kita ini kan followersnya dia banyak kan di Friday kita kan. Ayo Pap, ini gini followersnya kita masih sedikit. Udah, nggak usah nanti aja. Nakal ternyata ya. Jadi apa dong tipsnya membangun keharmonisan bersama? Keharmonisan bersama, jangan julid sama orang. Oh gitu. Sering kita liburan, kalau capek istirahat. Oh gitu Ya, ya. jadi memang ada kalau setiap bulan tuh pasti kita luangin waktu weekend ataupun Quality time. dua minggu sekali kita pasti keluar sekeluargaan tanpa Orang lain. orang lain, jadi ya udah kemana gitu. Oke. Ada Kalau quality time itu penting banget karena Iya. memang sama anak-anak itu kayak udah capeknya hilang gitu beneran. Kasihan juga anak-anak udah ditinggalin gitu terus ayo deh pengen kemana gitu. Biasanya anak-anak yang nentuin pengen kesini. sama semua karyawan. Oh enggak, kalau karyawan itu agenda Agenda Tahunan. tahunan ya. Tahunan. Berapa nih jumlah karyawannya Friday sama Diamond Spa? Total? Friday sekarang di Pamekasan 24, di Sumeneb 6, jadi 30 total. 30. Diamond? Salon 15. Wow, berarti banyak kan Friday. Anda ternyata menekuni lebih awal, mencuri start lebih awal, ternyata finishnya Friday ya. Iya, karena saya mendahulukan Oh, iya, betul, luar biasa. omsetnya lebih banyak Friday, Mbak. Jadi kan bapaknya biar fokus. Iya, Masuknya bagus. sama ibu. Curhat ibu. Baik, Mas Daniel sama Mbak Berlin, target ke depan atau project ke depan untuk Friday ataupun Diamond Spa, atau sudah mulai ancang-ancang membuka bisnis baru? Adakah? Ya, Mbak Berlin. untuk ancang-ancang ke depan sih ya di Sumeneb memang. Kita memang ada, harusnya pembukaan itu barengan Friday sama Diamond Salon. Cuman ada 1-2 hal yang memang harus Diamond Salonnya mundur dulu. Jadi Bukan mundur, lebih ke Iya. Friday-nya maju dulu. Cari masalah Anda ya? Iya. Saya jadi baru tahu ternyata laki-laki ini cari masalah. iya, bapak-bapak gitu ya. Iya gitu ya. Jadi project ke depan atau target ke depan ingin nggak nanti di semua kota? Saya pengennya Mengenal. memang menguasai seluruh Madura Ya. gitu. Utamanya segmentasi perempuan ya. Pasti. Harusnya kan kalau perempuan tuh kan lebih dominan, harusnya lebih menang Diamond Spa daripada Friday. Tapi- Saya di basis perempuan ini, Gitu karena ya? program ini woman support woman, Woman gitu. support woman. Bukan woman support woman gitu. Gitu ya. Kalau Mas Daniel, ada nggak project ke depan Mas? Project ke depan sih Selain yang di Sumeneb ini, inginnya seperti apa sih? Kemarin kayaknya sukses sponsorin film gitu. oh ya Yowis Band terakhir. Jadi memang
Itu semua dari teman ke teman sih seperti itu. Jadi biasanya ntar lagi ada film apa kita ditunjuk untuk menjadi salah satu kolaboratornya. Keren ya, kolaborasi Friday Killer dan film nasional loh. Sama Yowis Dan Band. ternyata ini adalah orang lokal, putra daerah Mas Daniel. Ini. Benar. Putra daerah beneran ini. Benar. Banyak yang nyangka brand Friday Killer itu Yap. dari luar nasional. Saya pikir Dari Jakarta, dari ya, saya Jakarta. pikir dari Jakarta, cuman cabangnya di sini. Ternyata luar biasa. Friday Killer itu adalah pemilikan orang lokal loh, putra daerah Mas Daniel, Masya Allah luar biasa sekali. Sekarang aku pengen tahu nih, maksudnya Tretan Nada Merdu TV ini juga pengen tahu seberapa ada chemistry-nya sih kalian berdua. Oh gitu. Iya, kayak kita mau challenge. Oh, challenge. Boleh. Kalian seberapa Boleh. kompak sih Friday Killer dan Diamond dan Spy ini, oke? Kalian harus menjawab beberapa 10 aja pertanyaan. Oh, banyak ya. Oke. Oke. Dan saya kasih kertas Tretan Nada Merdu TV ini tanpa dibuat-buat ya. Nah, Oke, tunggu. Mic saya jatuh. Mas Daniel, pantesan Anda menjadi awet muda. Iya. Ternyata bukan karena menikahi berondong, bukan. Bukan. Karena dia lucu. Jadi memberi efek tertawa Bisa gitu. buat nyanyi nggak ini? Itu job bapak-bapak banget kayaknya. Banget. Oke. Ya, oke. Saya kasih pertanyaan, tapi harus dengan cepat memberikan jawaban. Suami atau istri? Oh gitu. Baik. Oke. Kita cek ya, dari 10 poin pertanyaan, apakah berapa poin yang mereka bisa raih, bisa benar-benar nge-challenge kekompakan mereka berdua. Saya pengen tahu. Oke. Siapa yang suka cemburuan? Siapa yang sering minta maaf duluan saat ribut? Siapa yang jadi merasa enggak? Itulah. Ya, jadi suami yang minta maaf. Berarti sama-sama merasa minta maaf gitu ya? Enggak, dia gengsinya gede banget. Oh ya, satu berarti satu yang tidak sama. Oke. Siapa yang jatuh cinta duluan? Oke. Siapa yang bangun duluan kalau tidur? keren. Siapa yang lelet kalau ada acara? Siapa yang Super. galak sama anak? Boleh. Siapa yang paling menjaga kebersihan di rumah? Oh, Wah. Saya menjaga loh. Siapa yang paling boros? Wah, merasa hemat. Merasa hemat semuanya. Dua nggak cocok. Siapa yang paling bucin? bucin. Ya saya lah. Tadinya dia yang mau bucin. Berarti kalian sama-sama bucin lah. Jadi sama-sama bucin. Oke, tiga yang nggak sama. Kalau nggak ada dia itu nggak rame gitu loh. Tapi iya. kalau ada itu kayak Males ya gitu ya. iya ngeselin kayak gitu. Curhat gitu ya. Jadi bucin semuanya ya. Mas Daniel bucin sama Mbak Berlin. Mbak Berlin juga kadang sering bucin sama Mas Daniel. Luar biasa sekali. Ternyata Tretan kekompakan mereka dari 10 item pertanyaan, 7 yang mereka memang sama. Teruji Kompak ya berarti ya? Kompak. Kompak. Layak Friday sama Diamond Masuk SEA ini Games. menjadi Apa hubungannya? Nggak ada. SEA Games, lomba kekompakan. Nggak ada. SEA Games. Oke, Mbak Berlin sama Mas Daniel, sebelum kita closing nih, kalian udah banyak sekali berbagi cerita sama Tretan Nada Merdu TV bagaimana membangun Friday Killer sama Diamond Spy yang kita lihat seolah-olah sekarang wah omsetnya luar biasa, padahal ternyata kalian juga mengalami masa jatuh bangunnya. Oh ya, cerita dong pada saat pandemi kalian gimana tuh Kita usahanya? sempat tutup ya 1 bulan. Friday? Tutup juga 3 minggu kalau nggak salah. Tapi online tetap jalan. Marketplace, Shopee, Tokopedia juga. Yang jatuh pada saat itu omsetnya siapa duluan? Diamond atau Friday atau bareng-bareng? Karena gini sih menurut aku selama pandemi itu awal-awal aja kita yang bukan yang anjlok banget tapi hanya menurun aja. Oh, jadi bertahap Jadi menurunnya ya? setelah itu selang 3, 4, 5 bulan tuh sudah mulai stabil kok. Jadi nggak terlalu yang bisa dibilang pandemi ini tidak terlalu
berpengaruh kah? Berpengaruh ya. Gitu sih. Baik Friday maupun Diamond. Kalau Friday sih dari marketplace sama online-nya mungkin orang-orang juga kan jarang keluar, tapi marketplace bahkan orang Pamekasan sendiri itu belanjanya via Gojek. Jadi mereka online, telepon, pengen baju ini, ntar Gojek yang ambilin waktu itu di situ. Dan banyak Gojek yang masuk meskipun toko tutup, tapi kantor di atas buka, tetap melayani penjualan. Tetap. Wow, keren. Oke, Mbak Berlin sama Mas Daniel, dari sekian banyak cerita yang disampaikan bahwa ternyata memang tidak mudah membangun bisnis bersama pasangan. Wah, susah, Ternyata susah. bangun. Apalagi tadi sempat cerita ada masa di mana saya capek, kamu capek, sama-sama capek karena kita sama-sama membangun bisnis ya bareng. Oke, boleh kasih closing statement dong buat mereka-mereka di luar sana, tretan-tretan yang mau memulai bisnis bersama pasangan tapi khawatir, takut. Ini saya mulai nggak, takut tengkaran, takut gimana. Ini kan menjaga keharmonisan juga lebih penting daripada persoalan bisnis belaka. Kira-kira ada closing statement untuk mereka, Mas Daniel? Saling support sih, saling support. Jadi istri kerjaannya apa kita support. Jadi misal contoh kalau kan nggak harus salon sama distro ya. Kalau bisa jangan bikin distro juga. Nanti saya banyak saingan kan. Jadi bisnis yang lain saja. Gitu Iya. Jangan distro. Sekaligus disampaikan Ya, kegelisahannya. gitu ya. Jadi kalau istri contoh nih jual gorengan ya sudah kita yang goreng, yang cowok yang goreng, yang si istri bungkus kayak gitu. Itu lebih menurut saya suatu yang indah ya. Kalau saling tolong bantu membantu, tolong menolong suami istri untuk dalam usaha gitu. Itu sangat penting sekali. Kalau baper misalnya, ada yang baper antar pasangan? Baper gimana itu? Ya, Maksudnya cemburu gitu? Cemburu atau Dia dari mulai pacaran nggak pernah cemburu gitu. perlu di-challenge rasa cinta. Tapi bucin dia, tadi udah menyampaikan bucin sama Mbak Berlin. Baik Mbak Berlin, apa closing statementnya tentang bisnis untuk memotivasi orang lain yang sedang membangun bisnis bersama pasangan? Kerjakan saja dulu. Yang penting kamu harus tahu di mana posisimu sebagai istri, ibu, dan business planner, woman planner. Jadi karena rumah tangga itu pasti nomor satu. Ya, lainnya sampingannya. Betul, meskipun kita bisnis, tetap kalau ada anak sakit kita kompak untuk udah taruh dulu bisnisnya, kita urusin anak dulu. Karena juga kalau anak sakit kan pasti begadang, pastinya besoknya kita juga nggak bisa kerja juga gitu. Karena kalau anak sakit tuh nggak bisa mikir juga. Nggak bisa mikir juga, jadi biasanya saya bagian malam, dia tidur. Ntar subuh saya tidur, habis subuh tidur, dia yang ngejaga anak-anak. Wow, luar biasa. Jadi harus tetap Gitu ya, jaga gantian. kompakan. Tapi bisa dilihat retan yang menarik dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Berlin atau Mas Daniel ini, mereka memulai bisnis berdua, dimulai dari istri padahal, yang start awal istri, tapi yang bagaimana melonjak naik ke puncak itu justru Friday. Kenapa? Karena memang suami diberi amanah untuk menjaga istri, memberi nafkah yang baik, sehingga ya sudah nggak apa-apa, nafkah kamu saya tanggung. Seolah-olah seperti itu. Doanya Mungkin paling manjur. Selain dari ibu, doa istri paling manjur. Nah itu dia keberkahan dalam. Kalau boleh cerita, jadi nggak tahu ya kenapa saya sering itu jadi gini, kayak ajak istri jalan-jalan ke mall atau makan gitu, ataupun ngajak liburan gitu. Nah di saat itu juga tiba-tiba ada orang transfer gede. Jadi kayak instan dibalas sama Allah secara instan. Gitu. Jadi memang sering saya seperti itu. Jadi dia pernah sekali waktu nggak punya duit gitu kan. Maksudnya dalam tanda kutip tidak punya duit itu bukan nggak punya duit banget gitu loh. Maksudnya untuk simpanan kita nggak ada gitu loh. Lagi menipis. Terus dia malah bawa aku ke mall gitu. Terus dia kasih ATM. Mam, jalan-jalan yuk, ini kamu belanja sepuasnya. Loh, katanya nggak punya duit, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa katanya. Belanjalah kita, bahagia kan ya? Bahagia ya. Secara perempuan dikasih ATM? Iya, bahagia ya. Berapa limitnya? Enggak, udah terserah aja katanya. Bahagia kita, beli. Terus habis gitu pulang nyampe parkiran langsung transfer. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang, jadi ceritanya mancing nih gitu. Jadi nyogoknya sama Tuhan membahagiakan istri gitu. Kadang malah pernah saya sengaja loh itu. Jadi memang coba deh ini belikan apa gitu. Tiba-tiba masuk sungguhan gitu. Wow ya, Dari nggak main-main gitu ya. ya. Benar, alhamdulillah. Jadi itu memang kan bener janji Allah kan ya, gitu. Jadi memang. Jadi bisa dilihat sendirilah Tretan bagaimana mereka mengkolaborasikan usaha mereka, mengkolaborasikan perasaan mereka, hubungan mereka hingga menjadi kompak seperti sekarang dan keberkahan di dalam keluarga mereka. Amin. Ternyata yang mereka saling
support satu sama lain dan Betul. juga tidak pelit ya Tidak Mas pelit. Daniel, tidak pelit sama istri, akhirnya berkah luar biasa. Baik Tretan dan Madura, semoga apa yang disampaikan Mbak Berlin dan Mas Daniel mampu memotivasi Tretan dan Madura TV, baik yang mau memulai usaha dengan sendiri atau memulai usaha bersama pasangan, seperti yang disampaikan Mas Daniel, saling support, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Berlin, mulai saja. Jangan pernah takut, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan sebelum Benar. kita memulainya. Baik, terima kasih sudah menonton program Perempuan Madura Woman Support Woman, karena ini Support perempuan dan memberi efek luar biasa pada keluarga. Tonton terus Radar Madura TV, jangan lupa follow Diamond Salon and Spa dan Friday, kayaknya Friday Care banyak sekali followernya. Dan terima kasih buat sponsor kita, Cahaya Berlian Hotel dan Elysia Estetika, dan juga Mebel Maju Jaya 66. Terima kasih, saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.